Jajaran pengurus DPC Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu Kabupaten Cirebon menggelar kegiatan peringatan Hari Pahlawan yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Cakrabuana, Kabupaten Cirebon. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Pejuang Siliwangi. DPC Kabupaten Cirebon. Allahu Akbar. Kegiatan peringatan Hari Pahlawan oleh jajaran pengurus DPC Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu Kabupaten Cirebon ini sebagai wujud dan semangat serta motivasi dari keluarga besar Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu ini untuk terus menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki napas Sili Asa, Sili Asu, Sili Asi ini untuk terus berkiprah dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. Dalam kegiatan ini hadir Ketua Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu atau PSIB DPC Kabupaten Cirebon, Marwah SST MM, Mustamid SPD SHMA CLE yang merupakan pembina dari Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu memberikan apresiasinya atas semangat dari keluarga besar Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu ini dengan melaksanakan kegiatan peringatan Hari Pahlawan. Satu peringatan yang akan menjadi motivasi dalam berkarya dan mengabdi untuk bangsa. Nah pemirsa, seperti apa rangkaian kegiatan dari peringatan Hari Pahlawan yang diselenggarakan oleh Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu DPC Kabupaten Cirebon? Kita ikuti liputannya. Acara peringatan Hari Pahlawan yang ke-78 hari Jumat tanggal 10 November 2023. Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu DPC Kabupaten Cirebon siap dimulai. Pemimpin upacara menyiapkan pasukannya. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara, Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor. Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu Kabupaten Cirebon siap untuk mengikuti upacara Hari Pahlawan. Laporan selesai. Laksanakan. Kepada Sang Merah Putih. Hormat. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merah putih. Heningkan cipta. Mengheningkan cipta. Mulai. Pembacaan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar catur Eka Marga Pejuang Siliwangi Indonesia. 1. Kami warga pejuang Siliwangi Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Kami warga pejuang Siliwangi Indonesia adalah insan yang setia, jujur, disiplin, tegas, sanggup menjaga kewajiban pimpinan serta ikhlas di dalam mengamankan segala tugas demi kepentingan bangsa dan negara. 3. Kami warga pejuang Siliwangi Indonesia adalah membela ideologi negara, cinta, kedamaian, persatuan dan kesatuan bangsa, bertekad memperjuangkan amanat penderitaan rakyat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Kami warga pejuang Siliwangi Indonesia adalah insan yang satria, kawan menjunjung tinggi derajat kemanusiaan, percaya diri dan bertawakal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Silik asih, silik asa, silik asih, silik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional Bagimu Negeri, Maju Tak Gentar, dan satu lagi Gugur Bunga.
menyerah, meredak, serentak, menegang tenyap. Tak gentar, menyerah, majulah, menang. Hatiku akan biru, gelap gugur pahlawanku. Hatiku tak akan sedih, tak ditinggal sendiri. Siapakah ingin berpura yang setia dan gembira? Siapakah ini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Pukul satu tubuh seribu, karena air jaya sakti. Berbunga kuning taman bakti di hari Wahyu ini, harus semerbak menambahkan sari tanah air jaya sakti. Refleksi oleh petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk supaya lebih semangat lagi, kita lihat dulu sebelum saya menyampaikan selayang pandang tentang apa sih 10 November. Siapa kita? Pejuang Siliwangi. Siapa kita? Pejuang Siliwangi. Siapa kita? Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Jaya, jaya, jaya. Luar biasa. DPD Kabupaten Cirebon. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kali saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kami pejuang Siliwangi Kabupaten Cirebon dapat berkumpul bersama dalam rangka memperingati 10 November yang ke-78 di makam pahlawan Pangeran Cakrabuana, tepatnya di Kelurahan Kegunung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan bahwa 10 November itu adalah sesuatu hari yang bersejarah, di mana pada tanggal 10 November 1945 telah terjadi peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu pertempuran tentara Indonesia melawan tentara atau pasukan Inggris pada waktu itu. Inggris pada saat itu meminta kepada tentara Indonesia untuk menyerahkan segala senjatanya dan tidak melakukan perlawanan kepada Inggris atau sekutu. Namun tentara Indonesia tidak mengindahkan permintaan itu. Nah, akhirnya tentara Inggris tersebut melakukan bombardir atau penyerangan terhadap kota Surabaya. Nah, sehingga dalam pertempuran ini ada salah satu korban karena pada waktu itu tentara Inggris itu dibawa komando Brigadir Jenderal Malabai. Nah, Malabai ini tertembak mati oleh pasukan atau tentara kita Indonesia. Dan kemudian diganti oleh Mayor Jenderal Erik pada waktu itu.
Nah, jadi kenapa kita memperingati 10 November? Itulah yang menjadi latar belakang karena ada peristiwa yang bersejarah, yaitu pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Jadi kalau sampai hari ini sudah 78 tahun. Nah, kemudian yang melandasi kenapa selalu diperingati, ada peraturan presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno nomor 316 tahun 1959. Nah, itulah yang menjadi dasar hukum bahwa setiap tanggal 10 November semua bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke memperingati hari 10 November. Nah, begitu juga kita pejuang Siliwangi. Karena pejuang Siliwangi pun dilahirkan pada tanggal 2 Juli 1922, maka setiap tanggal 22 Juli selalu diperingati ulang tahunnya. Nah, tetapi kita mencanangkan setiap tanggal 3 November itu hari kebangkitan pejuang Siliwangi. Jadi mudah-mudahan di Kabupaten Cirebon setiap tanggal 3 November memperingati hari kebangkitan pejuang Siliwangi. Kenapa? Karena bangkitnya di Jawa Barat itu cikal bakal atau yang ini kan di Cirebon. Dari Cirebon ini mudah-mudahan menjadi barometer Jawa Barat. Itu saja selayang pandang yang saya sampaikan tentang 10 November. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah atas rahmat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, pada siang menjelang sore ini kita bisa berkumpul di tempat makam pahlawan Kabupaten Cirebon ini. Salawat dan salam tak luput kita panjatkan buat Nabi besar Muhammad SAW. Semoga salawat kita memberikan kita nanti kepada kita nanti di akhir zaman. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia ini, seperti tadi dikatakan selayang pandang. Kalau ingat kita tanggal 10 November, pasti mindset kita itu akan mengingat pada perjuangan bangsa Indonesia. Tapi apa kita cukup hanya mengingat di situ? Tidak kan? Kita itu zamannya beda. Kita di zaman kemerdekaan. Tidak selayaknya kita hanya merenung, mengingat ya, tapi kita ikuti apa kegiatan pejuang-pejuang kita yang terdahulu, yang kita simak, kita ikuti, yaitu semangat kita, semangat pejuang kita. Ayo, anggota pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu, kita ikuti semangat beliau, perjuangan beliau. Memang kita tidak luput mengingat perjuangan bangsa lalu, ya. Tidak luput kita melupakan sejarah masa lalu, karena sejarah adalah yang membesarkan kita. Tapi kita juga di zaman digital, di zaman modern ini, kita juga mengikuti perjuangan mereka yang terdahulu. Tidak usah kita di ladang perang. Tidak usah kita mengikuti tembak-menembak. Tidak ada di zaman sekarang. Zamannya sudah zaman digital, sudah zaman milenial. Satu yang kita ingat untuk perjuangan kita, satu, perjuangkan diri kita pribadi. Ya, ingat. Perjuangkan keluarga kita. Perjuangkan saudara-saudara kita. Baru kita perjuangkan masyarakat kita. Dengan apa? Dengan semangat kita. Jangan sampai kita putus asa. Jangan sampai kita loyo, berhenti di jalan, ngambek, ya, putus asa.
Kalau bahasa Cebonnya jangan kita apa ya? Pondong. Ada omongan sedikit pondong. Itu bukan berjuang. Omongan apapun, ayo kita maju. Apa sih pejuang Siliwangi untuk berjuang di masa kini? Ayo kita perangi kejoliman. Itu perjuangan kita. Sekali lagi, ayo kita perangi kejoliman. Apapun bentuk kejoliman itu, kita pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu tidak boleh pangku tangan, tidak boleh putus asa. Ayo kita maju. Ya, dengan sore ini kita ingat ya, di makam pahlawan, yang ingat kita itu pahlawannya, maka akan tersimak di diri kita. Pada sore ini, ayo kita sama-sama merubah diri kita supaya lebih baik lagi ke depannya. Itu pesan saya, ayo kita sama-sama. Itu saja sambutan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya buat diri saya pribadi, umumnya buat ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Ya. Selamat Hari Pahlawan 10 November. Pejuang Siliwangi, jaya, 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 luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan doa. Hamdan naimin hamda syakirin hamda yu'afi kafi majidah. Ya Allah ya Rabb, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mengenang perjuangan dan besarnya pengorbanan para pahlawan kemerdekaan. Ya Allah ya Rabb yang Maha Tunggal, hanya kepadamu-lah kami pasrah dan tawakal. Bimbinglah kami dan angkatlah derajat hidup kami semua ke arah yang Engkau lebih baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kan ada Ustaz. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara Hari Pahlawan 10 November tahun 2023 telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Barat. Ada pembina upacara. Man! Ya! Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Jaya, luar biasa. Luar biasa. Yes, macho, macho.
kita ini hidup di zaman kemerdekaan. Kita tidak mungkin ikut berjuang tembak-menembak atau ikut berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Cukup para beliau-beliau pahlawan yang sudah mengorbankan nyawanya. Kita ini dengan adanya kita memperingati upacara sampai selesai ke tabur bunga, kita supaya kita itu lebih menghayati arti perjuangan ini. Jadi kita di hidup masa sekarang ini dapat kita petik hikmahnya gitu. Supaya kita semangat perjuangan kita masih tetap dilanjutkan. Baik perjuangan untuk diri kita pribadi, saudara kita, keluarga kita, dan perjuangan untuk masyarakat semuanya. Yaitu dengan adanya semangat kita, tidak putus asa, pantang menyerah. Kita tetap maju untuk memperjuangkan bangsa Indonesia. Berjuang tidak hanya seperti zaman dulu. Sekarang itu perjuangan itu cukup dengan tingkah laku kita yang kita tampilkan, yang kita laksanakan dengan tindakan kita gitu. Yang pertama, saya mengapresiasi pada kegiatan sore hari ini yang merupakan ziarah tabur bunga ke makam pahlawan yang tepatnya itu di Kelurahan Kegunung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, makam pahlawan Pangeran Cakrabuana. Nah, dalam kesempatan ini yang pertama saya mengapresiasi kepada Ketua DPC yang telah melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya akan tetap selalu diadakan. Itu satu. Yang kedua, dengan kita melaksanakan kegiatan tabur bunga memperingati 10 November, tentunya kita semua wajib menghargai, meneladani, mempelajari sejarah bahwa kita Indonesia merdeka ini bukan sebuah pemberian, tetapi melalui proses yang panjang, perjuangan yang panjang untuk mendapatkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Melalui pertempuran, jiwa dan raga telah dikorbankan. Nah, dengan pengorbanan para pahlawan kita yang telah mempersumbangkan jiwa dan raganya untuk bangsa ini, harapannya untuk ke depan agar negara lebih baik dan kemudian bisa dirasakan oleh generasi-generasi berikutnya. Itu harapan para pejuang pendahulu kita. Lain soal, nah dalam perjalanan kemudian ada para pengkhianat-pengkhianat bangsa, itu mungkin saja ada. Tetapi mudah-mudahan saya doakan pengkhianat-pengkhianat bangsa ini tetap modar, mati. Karena apa? Itu sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Itu bukan satu orang, tetapi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia disengsarakan oleh para pengkhianat bangsa itu. Ya, para koruptor terutamanya. Uang negara digunakan untuk kepentingan pribadi, apalagi keluarga, kroni. Nah ini mudah-mudahan saya doakan orang-orang begitu cepatlah umurnya panjang-panjang umur. Karena apa? Menyengsarakan rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah itu apalagi kemudian saya pesan dalam tahun-tahun politik ini, pejuang Siliwangi memilih pemimpin yang benar-benar amanah, ya. Nah, yang amanah itu tentunya kita melihat, satu, ada kriterianya. Ibarat kita mau meminang seseorang, harus lihat dulu bobotnya. Bobotnya ini, si calon ini turunannya siapa? Bapaknya siapa? Apakah bapaknya PKI atau bukan? Atau pengkhianat bangsa atau bukan? Itu bisa dilihat, rekam jejaknya. Nah ini diharapkan melihat itu dulu, bobotnya dulu, bibitnya ini, bobotnya ini, bibitnya. Nah kemudian bebetnya, kekuatan, kemampuan intelektualitasnya, ya, yang punya pendidikan, punya wawasan ke depan, kita bisa dilihat dari kandidat yang ada, ya kan? Nah kemudian dari calon tersebut otomatis yang kita harapkan itu bukan hanya sekedar retorika, janji-janji melulu. Tapi setelah sudah boro-boro ingat ke rakyat, awal si bluksak-bluksuk
kesana sini ingin mendapatkan perhatian rakyat, tetapi setelah berkuasa semakin serakah dan tidak ingat ke rakyatnya yang sengsara. Oleh karena itu saya doakan orang-orang begitu, pemimpin-pemimpin yang model begitu, segera Israel mencabut truk. Itu aja. Itu barangkali. Jadi harapan kita dengan memperingati 10 November ini menjadi bahan renungan, terutama kita pejuang Siliwangi, bahwa bangsa Indonesia ini merdeka bukan dapat hadiah, tetapi melalui perjuangan dan mengorbankan jiwa dan raga. Itu darah bercucuran, itu banyak dan bukan 1-2 ribuan orang yang menjadi korban untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu kita harus menghargai, kita harus meneladani para pejuang kita untuk kebaikan kita sekarang. Kita merasakan sekarang ini bisa sekolah, bisa makan, aman dan sebagainya, itu berkat para pejuang-pejuang dahulu. Kalau tidak ada pejuang, kita masih dijajah. Coba lihat kita di Palestina. Betapa kita sangat mengenaskan, anak kecil dibom, nggak ada bapaknya, istrinya nggak ada suaminya, suaminya nggak ada istrinya. Itu yang biadab dilakukan oleh Zionis ini. Nah, harapan kita juga kepada negara-negara Islam di dunia ini harus saatnya bangkit, harus saatnya bersatu. Ya, tidak ada rakyat negara kita yang bangsa yang tersakiti, terdolimi harus dibela, apalagi kalau melihat Palestina. Masya Allah, kita harus dibaya, kita harus kompak negara-negara Islam di dunia ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bersatu, bergerak kita rukun. Merdeka. Merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari peringatan Hari Pahlawan, Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu DPC Kabupaten Cirebon, tim Liputan melaporkan.